Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla fi 'ula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل في علا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini yang insyaallah dalam keadaan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang senantiasa mendatangi seruan yang telah dikumandangkan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada ketaatan, tidak ada balasan yang lebih mulia kecuali kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut sebelum anggota badannya bergerak, keimanan yang tumbuh sebelum anggota badannya berbicara dan memegang, bergerak, melangkah. Hati-hati mereka hidup dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebutlah yang masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa ma fihin. Orang-orang itulah yang senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan hanya kepadanya, dan jika mereka disuruh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka Allah mudahkan untuk menuju kepadanya Subhanahu wa taala. Surat Quran surat Al-Isra ayat 44. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya siang ini kita mendapatkan karunia, karena karunia itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sesungguhnya ketaatan yang kita lakukan itu karena kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah tidak memberikan kenikmatan, maka Allah berfirman, sesungguhnya kalian pasti akan mengikuti jalan-jalan setan. Sesungguhnya hanya sedikit dari mereka, sebagian kecil saja yang selamat dari godaan setan. Betul, langkah kita datang di masjid Allah Subhanahu wa taala adalah lawan daripada kenikmatan, lawan daripada ketakwaan, yaitu kesesatan yang bagi sebagian orang kesesatan itu adalah prinsip kehidupan yang mereka lakukan terus-menerus setiap hari, bahkan mereka lupa untuk mendatangi panggilan yang telah dikumandangkan. Maka kenikmatan siang hari ini adalah kenikmatan yang mulia, diberikan tidak kepada semua orang. Jika kita mendapatkannya, maka Allah telah memudahkan. Kira-kira orang-orang yang diberikan kemudahan, jika tidak berada di sisi Allah Subhanahu wa taala balasan yang mulia, maka tidak ada kebaikan padanya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungan
dalam kehidupan manusia kecuali hubungan yang lebih baik dan lebih tinggi kedudukannya daripada hubungan seseorang manusia dengan Tuhannya, penciptanya, pengaturnya, pemberi rezekinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan yang lebih baik di dunia ini kecuali hubungan kepada Rabb-Nya. Maka kalau seseorang tidak mau berhubungan dengan Rabb-Nya, baik dengan sholatnya, dengan Qur'annya, puasanya, zikir-zikirnya, solawat kepada nabinya, maka tidak ada hubungan yang lebih baik daripada itu. Hubungan mana lagi? Orang ingin mencari hubungan di dunia hanya sekedar mencari sebatas apa yang akan berakhir di septic tank. Hubungan yang dicari manusia selain daripada yang disebutkan adalah hubungan yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang dicari manusia siang, malam, pagi, sore untuk meraih sesuap nasi, lalu hubungan tersebut ternyata berakhir pada sesuatu yang melelahkan badan. Bahkan lebih daripada itu, hasilnya adalah sebuah penyakit yang jika mereka memakannya berlebihan. Maka hubungan mana lagi seseorang yang ingin mencari kemuliaan kecuali hubungan kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya panggilan yang dia dengar lewat telinga tidak menggugahkan masuk ke dalam hati, maka panggilan mana lagi yang akan dia datangi kecuali telinga itu ternyata telah menutupi hati yang memang sudah kotor dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Jemaah, jika seandainya manusia ingin hidup mulia, maka kemuliaan itu ada pada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencarinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang ingkar kepada sesembahan lain selain Allah dan dia sebaliknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah mengambil tali yang sangat kuat, lan fisomalaha, tidak akan pernah terputus karena tali adalah yang berasal dari Sang Pencipta. Tali yang lebih kuat mana lagi yang mengikat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya kecuali tali yang ia pegang yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah terputus. Orang yang senantiasa menguatkan dirinya dengan ikatan terhadap Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Sesungguhnya ikatan jika tidak ada, Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya mereka akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesempitan, dunia yang sempit. Ketika mereka mendapatkan keduniaan sebanyak apapun, mereka akan merasa sempit. Ketika mendapatkan tangan kanannya mendapatkan sesuatu, kehidupannya masih sempit. Mencari yang lain lagi, mencari yang lain lagi. Ternyata dicari hubungannya bukan permasalahan banyak sedikitnya. Ternyata hatinya tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang dalam sejarah keislaman hingga hari ini, orang-orang yang hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ternyata kehidupan dunianya tidak sebagus kita. Kehidupan dunianya kalau dipikir ternyata tidak sebagus orang-orang yang terlalaikan dengan kehidupan dunia. Ternyata hatinya murni, memiliki kekuatan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala untuk terhubung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah diri kita. Betul, alhamdulillah kita hadir di majelis yang mulia ini. Perbaiki terus, walaupun kita memang tidak akan mencapai derajat-derajat kenabian, kerasulan, namun di sana ada derajat-derajat kesolehan orang-orang yang soleh, yang levelnya memang berada di bawah risalah, namun bukan berarti itu tidak dicapai. Ada orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya sampai mereka berada di level keimanan orang-orang yang soleh.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sering kita mendengarkan ayat ini bahwa Allah tidak melihat diri kita terhadap apa yang ada di jasad kita. Tidak melihat apa yang kita pakai, tidak melihat apa yang kita hasilkan, karena semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat justru dari sekian banyak pemberian itu apa yang dihasilkan dari hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat dengan materi. Materi yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak kenikmatan itu ternyata dituntutnya bukan berapa banyak kenikmatan itu kita kembangkan, namun justru kenikmatan itu sejauh mana bisa meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hubungan itu tidak terlihat oleh kasat mata. Sejauh mana yang kita miliki itu mampu menaikkan ketakwaan kita. Sejauh mana kendaraan yang bagus menaikkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana harta yang kita miliki meningkatkan ketakwaan keimanan kepada Allah. Allah tidak menuntut kita, kalau saya beri kamu kembangkan sebanyak mungkin, tidak. Dari sekian yang diterima, kita terima itu apa yang kita peroleh dari hubungan yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat oleh mata-mata manusia. Sungguhnya wattaqullaha innallaha alimun bidatis sudur. Allah berfirman bagaimana? Bertakwalah kepada Allah. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kalian, bukan mengetahui apa yang di depan mata kita. Yang dituntut bukanlah apa yang ada di tangan kita, namun apa yang dihasilkan dari apa yang kita peroleh. Betul, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Yang dalam hati itu tidak kasat mata. Justru ketakwaan mana yang akan kita tingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu faulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat dan mereka itu berjalan berusaha menuju ke sana, dan dia beriman bahwa di belakang itu ada balasannya, maka ulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang-orang itulah, mereka itulah yang perjalanan dan usahanya itu akan dibalas dengan kebaikan. Rasa syukur dari Allah itu bentuknya balasan kebaikan. Rasa syukur Allah kepada hambanya bentuknya adalah balasan atas apa yang telah mereka lakukan di dunia. Rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala adalah bentuknya kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang dahulu di dunia menggunakan kenikmatan mereka itu untuk mendapatkan di akhirat. Nikmati dunia, namun jangan lupa bahwa di akhirat ada kenikmatan yang disiapkan untuk orang-orang yang tidak terlena, bahwa mereka mencari sebatas apa yang akan berakhir di dunia. Betul, di akhirat ada balasan yang Allah siapkan. Untuk siapa? Untuk sesuatu yang ternyata tidak kita bawa mati. Lah kalau memang tidak dibawa mati, apa yang akan kita bawa? Nah, yang tidak dibawa, yang tidak kasat mata itulah ya, yang akan kita bawa itulah yang harus kita persiapkan. Karena balasannya bukan masalah apa yang dilihat di dunia ini, namun apa yang ada di dalam hati-hati yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma 'indakum yanfat wa ma 'indallahi baqin. Apa yang kalian miliki itu akan hilang, dan apa yang Allah siapkan akan kekal. Lalu kalau seandainya yang akan hilang itu justru melenakan kita, lalu kita melupakan apa yang sudah disiapkan oleh Allah di akhirat, maka sungguh kerugian adalah orang yang mereka berbisnis, berdagang, namun dagangnya dipastikan akan bangkrut. Tijaratan lan tabur,
Orang yang menginginkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi adalah perdagangan yang dia lakukan dengan Sang Pencipta, Sang Pemilik kenikmatan dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih." Maka siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah Subhanahu wa taala? Allah bertanya kepada kita. Kalau kita memiliki perjanjian dengan orang lain, membagi hasil berapa persen perdagangan kita, Allah ternyata bertanya kepada kita, memang siapa lagi yang lebih menepati janjinya selain Allah Subhanahu wa taala? Maka bergembiralah orang-orang yang menyiapkan perdagangan dan perjanjian itu sesuai dengan ikatan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menerima kemenangan yang agung. Surat At-Taubah ayat 111. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa justru kita lupa dengan firman Allah yang telah kita lalaikan dalam kehidupan kita? Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Allah berfirman, yang kalian nikmati, yang kita nikmati di dunia ini adalah kenikmatan dunia. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Kenikmatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah disiapkan adalah kenikmatan yang lebih baik dan lebih kekal adanya. Namun kembali, semua ayat-ayat itu memang tidak mungkin ada orang sholat 5 waktu langsung kaya. Tidak mungkin ada orang yang puasa Ramadan langsung mendapatkan ganjaran kekayaan. Kalau seandainya kehidupan dunia jalannya seperti itu, maka saya yakin tidak akan ada orang yang masih berada di rumah ketika azan dikumandangkan. Justru semua itu adalah keimanan yang tidak terlihat kasat mata, tidak dipegang oleh tangan, tidak dirasakan tersandung oleh kaki. Hanya orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, kepercayaan bahwa kelak akan ada balasannya, mereka yang mampu dan mau menggerakkan hati mereka. Betul, tidak kasat mata. Yang kasat mata melalaikan atas apa yang tidak terlihat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah hubungan yang senantiasa akan terus ada jika orang itu bahkan setelah meninggal. Jika seseorang itu meyakini bahwa kehidupan setelah dunia itu ada kehidupan lain, kehidupan alam barzakh, alam kubur, lalu kehidupan berikutnya yang dipenuhi dengan pertanggungjawaban, perhitungan dan pembalasan, jika seseorang itu yakin, maka tali yang mereka pegang seharusnya dipersiapkan dari sekarang, karena jika tali itu sampai akhir hayat, nafas terakhir di kerongkongan terhembuskan, tali itu tidak ada, maka kehidupan setelah kehidupan dunia akan penuh dengan kesempitan, penuh dengan kesengsaraan. Betul, ikatan itu harus kita persiapkan detik ini juga. Ketakwaan yang semakin meningkat dengan kedudukan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi," al-ayah surat Al-Fatir ayat 29 hingga 30. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, itu Al-Qur'an, melaksanakan sholat. Al-Qur'an didahulukan daripada sholat. Ya, di dalamnya penuh dengan petunjuk, lalu badannya mengerjakan sholat. Lalu mereka menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.
agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya, maka sungguh mereka adalah makhluk yang akan Allah syukuri, yaitu dibalas dengan balasan yang tidak ada balasan itu di dunia. Allah tidak akan mendatangkan balasan yang pernah kita rasakan. Allah akan membalas kita dengan balasan yang belum pernah kita rasakan sedikit pun. Kalau seandainya balasan itu telah disiapkan, maka akankah kita detik ini mempersiapkan untuk kehidupan yang tidak ada tali yang lebih kuat hubungannya, yang lebih mengikat, lebih kuat, lebih erat daripada tali yang telah Allah siapkan dan tunjukkan kepada kita. Tali itu ada di depan mata kita, namun hati kita terkadang tertutup dengan dosa-dosa karena kepingan-kepingan rupiah, karena kebahagiaan dunia yang fana yang lebih kita cari. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.